Sudah? Sudah. Baik. Selamat pagi Ibu Mariana. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu Larencia. Puji Tuhan, kabar saya baik Ibu. Ibu, apa kabar Ibu Larencia? Puji Tuhan, saya juga baik Ibu. Begini Bu, untuk hari ini kita melakukan kegiatan coaching. Jadi saya sebagai observer nanti saya akan mengamati jalannya coaching antara Ibu Mariana dengan Ibu Hilde. Tapi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertanyaan yang pertama, sebelumnya kita sepakati dulu bagaimana rubrik penilaian yang akan kita gunakan dalam praktek coaching kali ini, Ibu. Baik Ibu Larencia, untuk rubrik penilaiannya saya menggunakan alur tirta Ibu, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, dan rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan coaching yang akan saya lakukan ini sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Baik, Ibu Mariana. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini, Ibu? Baik, Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu. Baik, Ibu. Selanjutnya dari kompetensi-kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi dalam proses coaching kali ini, Ibu? Baik, Ibu. Kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi dalam proses coaching kali ini yaitu bagian kehadiran penuh, Ibu. Karena dengan kehadiran penuh saya dapat memberikan coaching kepada coachee saya, Bu. Saya lebih fokus dengan coachee. Baik, Ibu. Kemudian pertanyaan yang terakhir untuk Ibu, sebelum proses coaching ini, tujuan pengembangan yang ada, indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu inginkan? Baik, Ibu. Indikator dari coaching kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu coaching mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, baik Ibu. Nanti setelah proses coaching ada sedikit pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Nah, sekarang mari kita lanjutkan untuk proses coachingnya. Untuk waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Mariana dan Ibu Hilde. Silakan Ibu. Baik, Ibu. Selamat pagi, Ibu Hilde. Selamat pagi, Ibu Mariana. Ya, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Kabarnya baik, sehat juga, Ibu. Syukurlah, Ibu. Kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik adanya. Kalau Ibu ada waktu, saya bisa berdiskusi dengan Ibu sebentar. Ya, boleh, Ibu, boleh. Terima kasih Ibu sudah bisa meluangkan waktu buat saya. Sama-sama, Ibu. Ibu Hilde, kalau boleh tahu apa yang sedang Ibu risaukan, Ibu Hilde bisa cerita ke saya.
Siapa tahu saya bisa membantu Ibu. Ya masalah. Oh iya. Oke Ibu, saya ini ada masalah soal pembelajaran yang saya alami di kelas Ibu. Saya kan guru IPA di sekolah saya. Terus saya ini kan ingin anak bisa mengungkapkan pendapatnya di kelas, bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian ada dari mereka yang masih juga belum sadar ya dalam mengumpulkan tugas. Saya pikir ini mereka kurang antusias ya dalam belajar, begitu Ibu. Oh, begitu ya Ibu Hilde. Kemudian kira-kira apa yang Ibu Hilde harapkan dari diskusi kita hari ini, Ibu? Yang saya harapkan diskusi ini bahwa kita bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang saya hadapi ini. Baik Ibu Hilde, kalau begitu kira-kira apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi diskusi kita ini, Ibu? Ukuran keberhasilan bahwa menurut saya ya, ukuran keberhasilan anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran itu, yang pertama mereka mengumpulkan tugas, rajin mengumpulkan tugas. Yang kedua, mereka selalu bertanya dan menanggapi, kemudian mereka berani tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya, begitu Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu Hilde sudah pernah mencoba untuk meningkatkan motivasi belajar mereka dalam proses pembelajaran, Ibu? Selama ini saya sudah berusaha untuk meningkatkan antusias mereka ya. Saya hanya berusaha, yaitu yang pertama itu adalah saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya, kemudian saya juga di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya juga memberikan kesempatan untuk mereka bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian saya juga selalu mengingatkan mereka untuk belajar di rumah dan bagaimana mengumpulkan tugas itu dengan baik dan benar dan tepat waktu. Begitu Ibu. Luar biasa sekali Ibu Hilde. Ibu, kalau kita rating dari angka 1 sampai 10 ya, menurut Ibu Hilde, di mana posisi Ibu Hilde sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau menurut saya sih, saya berada di posisi 6 Ibu. Baik Ibu, dengan melihat peringkat yang ada, kira-kira tantangan apa yang Ibu sedang hadapi? Tantangan yang saya hadapi itu yang menurut saya pertama ya, itu anak-anak kayaknya belum merasa unik deh dengan dirinya sendiri, sehingga kadang kita ingin mengasih sesuatu yang sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan tipe belajarnya, kok dia lebih memilih cenderung menyeragamkan kegiatannya biar sama dengan temannya, begitu. Terus ada lagi yang masalahnya berikut itu adalah kurangnya fasilitas pendukung seperti Infocus. Kalau di sekolah kami kan Infocusnya terbatas, jadi kemungkinan ya kalau misalnya ada guru yang gunakan, mungkin saya tidak bisa gunakan itu. Saya pikir Infocus ini sangat penting sekali bagaimana saya bisa menampilkan video pembelajaran saya, LKPD saya, dan lain-lain sebagainya. Saya pikir itu lebih memudahkan saya untuk untuk memberikan pembelajaran saya kepada mereka. Dan satu lagi nih, itu adalah menurut saya ya, itu adalah mereka tidak bisa tampil di depan kelas, itu adalah mungkin takut salah juga itu Ibu. Begitu dari saya itu Ibu. Oh, baik Ibu, begitu ya Ibu. Ibu sudah mengutarakan segala tantangan Ibu. Ini kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang Ibu hadapi tadi? Melihat kesulitan yang saya hadapi, saya pikir saya tidak bisa saya tidak bisa menyelesaikan sendiri. Tentunya saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah saya, kemudian rekan guru saya, dan juga ya saya akan melibatkan orang tua wali murid sih Ibu. Kalau menurut saya sih begitu. Ya Ibu, betul sekali Ibu. Saya sependapat dengan Ibu dan saya mendukung apa yang Ibu lakukan.
Kemudian kira-kira apa rencana Ibu Hilde untuk mencapai tujuan ini? Saya pikir yang pertama itu saya harus bangun komunikasi ya, dengan kepala sekolah, itu misalnya untuk pengadaan infokus, biar setiap kelas bisa ada, supaya kita jangan saling berebutan begitu. Terus kemudian kalau misalnya saya mau mengajar, saya harus bagaimana berkomunikasi lagi dengan teman saya, biar saya bisa menggunakan infokus itu. Untuk sementara ya kalau belum ada infokusnya begitu. Atau mungkin ada cara lain yang dipikirkan oleh teman saya. Kemudian, bagaimana tadi anak-anak karena takut salah, mungkin di dalam pembelajaran saya harus memotivasi mereka untuk jangan pernah takut salah dalam belajar, bahwa kesalahan itu wajar di dalam proses belajar. Kemudian itu yang harus selalu saya utarakan di setiap pembelajaran. Kemudian yang berikut adalah ketika anak-anak ini kan kalau misalnya mereka lagi misalnya mengutarakan pendapat, ada yang sering menertawakan mungkin temannya, mungkin mereka tidak saling menghargai begitu. Jadi kemungkinan besar adalah yang paling penting nilai itu adalah saya membuat kesepakatan kelas yang nilainya adalah saling menghargai. Kemudian saya juga harus bekerja sama dengan orang tua wali, bahwa saya harus memastikan mereka di rumah itu belajar atau tidak, atau mereka kerjakan tugas atau tidak, itu sih menurut saya. Baik Ibu Hilde, menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu Hilde untuk melakukan semua rencana Ibu tadi untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai atau Ibu harapkan? Yang bisa bantu saya ya pastinya kepala sekolah, terus rekan sejawat saya, dan ya saya harus melibatkan orang tua wali murid sih. Baik Ibu, kemudian kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya Ibu? Saya pikir ini ya tidak mungkin cepat ya, karena kalau kita melihat hasil itu kan harus berproses ya Ibu ya. Jadi kalau misalnya yang saya bisa terapkan dengan cepat adalah memotivasi di dalam kelas. Tapi kalau misalnya pengadaan infokus misalnya setiap kelas supaya saya bisa itu, mungkin ya itu pikir waktunya itu akan lagi lebih lama. Memang bangun komunikasi kepada kepala sekolah itu mungkin itu cepat, tapi pengadaannya mungkin saya pikir tidak cepat. Kemudian setidaknya saya melakukan apa yang saya harapkan itu, saya melakukannya dengan rutin. Misalnya memotivasi tadi kepada anak-anak untuk ya jangan pernah takut salah. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya itu, jangan pernah itu, walaupun memang mereka belum tapi tetap diberi. Jadi biar anak-anak itu terbiasa. Ya Ibu Hilde, luar biasa sekali. Kemudian kira-kira kapan Ibu Hilde mulai melakukan rencana ini Ibu? Ya kalau bangun komunikasi ya secepatnya lah Bu, biar bisa berdampak pada apa yang saya harapkan. Baik Ibu, kemudian apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu Hilde ini? Ukuran keberhasilan saya ya, seperti yang tadi saya sebutkan, kalau mereka kurang antusias ya mereka akan menjadi lebih antusias dan termotivasi untuk belajar, dan pada akhirnya nanti mereka bisa memahami materi yang saya berikan sih. Kemudian yang lagi bahwa tadi kan saya merasa bahwa mereka juga kurang berpartisipasi dalam mengungkapkan pendapat. Itu yang saya harapkan mereka bisa mengungkapkan pendapat, bisa menanggapi, dan mereka bisa tampil di depan kelas. Setidaknya 70% itu buat saya sudah berhasil lah. Ya Ibu, luar biasa sekali Ibu, bagus sekali. Mudah-mudahan rencana Ibu Hilde ini berjalan dengan baik ya Bu, dan boleh memperoleh hasil yang baik pula. Nah sekarang kalau boleh tahu Ibu, apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya sih selalu berkomitmen bahwa pastinya saya harus terus ya belajar ya. Kita harus mengembangkan potensi, yang mana saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan atau webinar, atau saya mungkin mencari referensi yang tepat sesuai gitu. Terus saya juga terus berupaya untuk memotivasi anak untuk
belajar dengan tidak takut salah, terus dengan menerapkan berbagai media pembelajaran, terus model pembelajaran, dan pastinya tentu ini saya tidak mungkin berhasil sendiri, saya tidak bisa berjalan sendiri, tentunya saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, dan tentunya yang terakhir itu adalah berkolaborasi dengan orang tua wali murid. Ya, Ibu Hilde, bagus sekali Ibu. Saya juga mendukung rencana Ibu Hilde ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Ibu Hilde harapkan dan kita semua harapkan. Terima kasih Ibu atas waktunya bersama saya, sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Ya, Ibu sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Ya, luar biasa sekali Ibu Hilde dengan Ibu Mariana dari kegiatan coaching hari ini. Ibu Mariana dan Ibu Hilde, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa saya akan memberikan beberapa pertanyaan lanjutan kepada Ibu Mariana. Pertanyaan saya yakni, selama proses coaching tadi, apa yang Ibu Mariana lakukan untuk menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Baik Ibu Laurencia, yang saya sudah lakukan adalah kehadiran penuh. Kemudian saya juga mendengarkan secara aktif. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan diskusi pada saat ini, kemudian identifikasi masalah yang dialami oleh coach saya, yaitu Ibu Hilde, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Hilde, dan tanggung jawab. Baik Ibu Mariana, tadi saya sudah mengamati dari hasil observasi saya berdasarkan observasi yang saya lakukan. Ibu Mariana sebagai coach yang sudah menerapkan alur coaching dengan tepat ya, yakni Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Jadi tujuan yang sudah ditanyakan, kemudian identifikasi juga sudah dilakukan untuk menggali permasalahan dari Ibu Hilde, kemudian rencana aksi tadi juga Ibu sudah tanyakan dengan baik, kemudian juga tanggung jawab yang sudah ditanyakan ke Ibu Hilde, dan Ibu Hilde juga sudah meresponnya dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh Ibu Hilde untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian proses coaching yang sudah Ibu Mariana lakukan tadi sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Jadi prinsip coaching yang sudah tampak baik dalam proses coaching tadi. Selanjutnya, Ibu Mariana, ini pertanyaan yang terakhir untuk Ibu. Jadi dalam melakukan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Mariana kembangkan? Baik Ibu Laurencia, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot Ibu. Tujuannya bahwa agar saya dapat menggali kompetensi coach saya, yaitu tadi Ibu Hilde, sehingga nanti Ibu Hilde dapat menemukan sendiri solusi-solusi atas permasalahannya Ibu.
Baik, bagus sekali kompetensi yang sudah Ibu kembangkan tadi, yaitu kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot, dengan tujuan agar dapat menggali kompetensi si Koci dari Ibu Hilde sehingga nanti Koci dapat menemukan sendiri solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir. Puji Tuhan praktek coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga dengan praktek coaching hari ini bisa lebih baik lagi dalam mempraktekkan atau melaksanakan coaching selanjutnya. Baik Ibu Larencia, terima kasih untuk kita semua, untuk Ibu Hilde dan juga Ibu Larens. Selamat siang untuk kita semua. Sampai jumpa. Selamat siang Ibu.